dalam keadaan panas, kemudian disimpan di gudang untuk di 3 hari kemudian diperiksa mikroorganismenya, ada yang tumbuh nggak selain yang mereka buat. Tapi dampaknya adalah limbah teh. Limbah teh itu kemudian dimasukkan ke dalam kolam parit, kolam indikator pertama. Di dalamnya tumbuh atau hidup ikan lele, dan lele itu dia bisa hidup di kondisi air yang mungkin sangat tercemar ya. Tapi kolam yang kedua ada ikan nila, indikator 2. Kolam ketiga, indikator 3 itu ikan mas. Setelah ikan mas, airnya dibuang. Yang saya soroti adalah limbahnya. Limbah teh di sana Pak tidak dibuang, tapi dikumpulkan di satu instalasi namanya rumah kompos. Rumah kompos. Jadi rumah kompos itu tempat mengolah limbah teh. Limbah tehnya nanti komposnya sudah jadi itu dibagikan ke sekitar pabrik. Ternyata di sana sekitar pabrik sosro itu banyak pengusaha bunga. Itu dia. Ya, saya cerita sedikit, ternyata dari banyak pengusaha bunga yang di sana juga bisa mengambil manfaat dari sosro. Kemudian Ibu, kenapa saya ambil ke sana? Hari ini kita mau bercerita tentang sampah organik. Sampah organik itu di Indonesia yang paling banyak, Bapak Ibu. Kalau dia tidak dikelola dengan baik, ya, kalau tidak dikelola dengan baik, ini jadi masalah nih. Ya, jadi masalah. Ada lalat, ada bau, ada berantakan dan seterusnya. Tapi di tangan orang-orang kreatif, sampah organik itu diubah sedemikian rupa sehingga dia bisa mendukung untuk program ketahanan. Saya izin boleh, saya turun boleh ya. Pak, kita nggak usah kaku-kaku. Saya lebih nyantai kalau kita ngobrol aja. Berbicara tentang ekobrik, saya bawa contoh. Apa ekoijik ya? Saya bawa contoh ini yang dibuat, saya buat 22 hari. Tapi ekoijik itu 3 bulan. Ini Pak, kayak jamu ya Pak. Lalu ada yang bertanya, itu bahannya apa? Bahannya apa? Kalau nanti yang kita praktikkan ekoenzim itu bahannya buah-buahan, tapi yang ini nggak buah. Ini air cucian beras. Ini air cucian beras. Ini dia. Air cucian beras. Kalau nyuci beras, ibu-ibu mungkin ya, air cuciannya jangan dibuang, dikumpul, ya. Ini kami kumpul, kami buat air cucian berasnya sebanyak 3 liter. Tapi ditambah starternya, namanya EM4. Kita nggak bawa EM4 ya? Nggak boleh. Kita kasih EM4 kira-kira 100 ml. Kalau 100 ml itu setengah gelas aqua. Karena aqua itu 220 ml. Sudah diaduk saja, dibiarkan selama 22 hari. Jadinya seperti ini. Kalau nanti mau coba di rumah, ini bukanya jangan sembarangan. Karena ada gas di situ. Dibuka dulu, dikeluarkan dulu. Ya, coba kasih. Tape ya Pak. Wanginya seperti tape. Tape o tua? Wanginya seperti tape. Jangan diminum ya Pak. Kok diminum? Jangan. Nanti Bapak minum ini nanti larinya ke kamar mandi terus kalau udah. Ya, iya, iya Pak.
Boleh, Pak. Iya. 3 liter. Lalu pertanyaannya, ini untuk apa? Kan gitu kan? Ini untuk apa? Kalau Bapak jalan ke Kisaran, di samping PDAM jalan lintas itu ada kuburan. Itu ada kuburan. Kalau nanti di singgah ke Kisaran, Pak, di samping PDAM jalan lintas itu ada kuburan. Rapi, bersih, putih semua nisannya. Pernah lihat ya? Yang pernah lihat tuh, Pak, kalau Bapak nanti singgah di situ, Pak, di situ tempat bibit cabai. Bibit cabai. Ya. Jadi kami mau bibitkan cabai di sana. Pak, pupuknya nggak pakai urea, nggak pakai pupuk, di pupuknya. Ngapain beli kalau bisa buat? Intinya gitu ya. Kalau ini respon ekoenzim ini respon ke tanaman, Pak, nanti bisa dilihat. Bisa dilihat. Daunnya pertama warna hijau tua, sudah. Yang kedua, bentuk tajuknya lebar. Yang ketiga, seukuran 30 cm, daunnya sudah berapa? Pupuknya saya nggak ngajak Bapak. Nanti kalau mau tanam cabai beli aja tuh NPK Yaramila 16. Saya enggak. Justru yang saya ajak Bapak Ibu bisa dengan program pemanfaatan apa yang ada, Bapak Ibu bisa menghemat dan bisa berkarya. Ini pakai air cucian panas. Nah, kalau ini nanti digunakan, cara menggunakannya, diambil segelas aqua 220 ml, sudah dicampurkan air ke air 3 liter. Pak, tanaman itu jangan seperti kita minum obat ya. Kita mulai dari dosis yang rendah dulu. Dosis yang rendah. Dosis ya. 1 gelas. Ya, ditambahkan, dimasukkan ke air 3 liter. Pak, saya mulai air 3 liter. Kalau nanti dimulai langsung air 2 liter, Pak, tanaman nanti dia minta banyak langsung. Kenalkan dulu dari sedikit. Sama kayak kita minum karamek. 1 sembuh, tapi karena 1 nggak sembuh kita minum 2, Pak. Setelah sembuh, nanti sakit lagi kita minum 1. Dosisnya sudah tidak ganggu, jadi tinggi. Ini Pak, menurut Bapak kira-kira JPT, yang bangsa tumbuh. Terus, nah, di sini Pak, kalau nanti di ekoenzim Bapak mau buat JPT, bisa kita tambahkan nanti Pak. Bisa kita tambahkan, karena JPT yang paling bagus itu Bapak Ibu ada di kira-kira ada di tanaman bawang ya, tanaman bawang. Ekoenzim yang baik kalau kandungannya lengkap, bisa JPT, bisa pengurai, bisa untuk pembersih, bisa untuk kosmetik, bisa semua. Makanya buahnya dipilih. Cuma ada rumusnya, ya Pak. Untuk bibit atau semen? Jadi untuk ya, Pak, ini untuk semai boleh, untuk bibit boleh, untuk langsung ditanam ke tanah yang untuk pohon yang sudah dewasa juga boleh. Boleh Pak. Di dalamnya ada pembukaan. Iya. Iya, itu bagus. Keren ini keren. Kalau Bapak mau semprot pakai alat, pakai tangki,
pakai pompa yang 3 liter itu boleh, 16 liter boleh. Ya, mau dikocor langsung disiramkan, tapi ingat, Bapak boros. Karena kalau pakai tutup gelas aqua, satu gelas, boros Pak. Kadang-kadang kita mau hemat, tapi tidak pakai perhitungan. Kadang-kadang kita mau hemat, tidak pakai perhitungan. Jadi pertanian di air Jombang sana, Pak, itu di atasnya sudah ada tangki itu sudah ada pupuknya. Kemudian buka kerannya, airnya sudah ada pupuk itu langsung bentuknya drip irrigation, ya, masuk dia. Tapi tetes, bukan ngocor. Kalau ngocor Pak, selesai. Sebanyak apapun dia pasti terbuang dan nggak ada manfaatnya Pak. Tapi kalau dia tetes, Pak,